Jadi bagaimana kalau kita dalam posisi Salomo? Tuhan datang kepada kita dan Tuhan bilang gini, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Apa yang kita minta? Kekayaan, kehormatan, kejayaan. 2 Tawarikh 1 ayat 10, Salomo jawab begini, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Salomo langsung minta hikmat dan pengertian, understanding, atau pengetahuan, supaya aku dapat keluar dan masuk menjadi pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Ya. Dan Tuhan suka Salomo itu dengan rendah hati. Dia anak muda, 18 tahun, naik tahta. Dia bilang, Tuhan, ayo, saya tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Berikan saya hikmat Kristus, hikmat dan pengertian. Ya, shalom, saudara-saudaraku yang paling dikasihi, dicintai, disayangi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik, good news, gospel, tentang Yesus. Sama-sama katakan Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itu yang berita yang saudara dengar, Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Saudara boleh like, subscribe, dan share kepada rekan-rekan yang lain, saudara-saudara yang lain, supaya saudara menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil yang Paulus beritakan. Injil kasih karunia yang super abound, yang tidak terbatas, hyper perisio. Dalam tayangan sebagaimana Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Demikian kita di bumi sekarang ini. Yesus itu waktu kita lihat, waktu kita pandang kemuliaannya, kita diubahkan juga dalam kemuliaan demi kemuliaan yang semakin besar. Itu hikmat Kristus. Dia itu indah, beautiful. Kita memandang dia itu begitu nyaman. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu ia kuat, ia tidak sombong. Waktu Yesus lembut, ia tidak lemah. Superhero. Ya sekuat baja, selembut beludu. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam, sekaligus hamba yang melayani saudara, yang mencuci kaki saudara dan menyekanya dengan kain merah halus. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang baik, pemelihara jiwa kita, sekaligus anak domba yang disembelih, korban bakaran buat saudara, korban sembelihan buat saudara, penebus salah, penebus dosa, korban sajian buat saudara dan saya. Dia yang mensuplai segala yang saudara perlukan, segala aspek, segala hal, segala dimensi. Sekaligus roti hidup buat saudara dan saya yang kita makan hari ini. Hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Roti hidup, saudara makan, yang sakit sembuh, yang punya masalah stres, depresi, khawatir, tidak lagi takut, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Itu roti hidup, benar-benar makanan. Firman Tuhan, air
anggur, benar-benar minuman. Haleluya. Itulah hikmat Kristus, ya. Kita akan melanjutkan di bagian kedua dari hikmat ilahi, hikmat Kristus. Untuk apa? Untuk unmerited favor, untuk sukses, untuk berhasil. Bukan hikmat dunia. Saya udah bagikan di bagian yang pertama. Saudara boleh dengar sebagai landasan supaya saudara dapat menerima aliran Roh Kudus, aliran roh hikmat dan wahyu dari dalam keluar. Bukan hikmat dunia. Hikmat Kristus, sama-sama katakan. Kita akan melihat di bagian kedua ini. Yes, kalau saya beri judul, itu rahasia daripada hikmat Salomo. Yesus itu lebih besar dari Salomo. Sama-sama katakan, Yesus lebih besar dari Salomo. Dan Yesus itu yang adalah hikmat, ada di dalam saudara dan saya. 1 Korintus 1 ayat 30 kita dengar di bagian pertama. Kristus itu adalah hikmat buat saudara dan saya. Matius 12 ayat 42 bagian B katakan gini, sebab ratu ini datang, Ratu Sheba, ya, Ratu Sheba, dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dia datang, ya, Ratu Sheba ini dari Afrika Utara datang ke Israel, ke Yerusalem untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini, ini kata Yesus, yang ada di sini, ya, lebih daripada Salomo. Hikmatnya lebih dari Salomo. Salomo terkenal akan hikmatnya karena dia minta hikmat, nanti kita lihat, ya. Yesus itu lebih daripada Salomo. Tapi kita dapat belajar, ya, bagaimana seorang pemuda Salomo waktu itu umur 18 tahun, bapaknya mangkat, dia diangkat menjadi raja. Umur 18 tahun, saudara. Naik tahta. Ya, dan dia mempersembahkan 1000 korban di Gunung Gibeon. Gunung Gibeon ini tempat kemahnya Musa. Ya. Lewat mimpi sebenarnya, ya, dan berkata Tuhan lewat mimpi. Tuhan kemudian setelah dia mempersembahkan korban, dia tidur, Tuhan datang lewat mimpi berkata, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." 2 Tawaris 1 ayat 7. Tuhan dia lewat mimpi berkata, "Salomo, mintalah apa yang dapat kuberikan kepadamu. Apa yang hendak kuberikan kepadamu. Apa yang kamu mau." Nah, sebelum kita dengar, saudara boleh catat ayat-ayat yang kita renungkan dalam bagian kedua ini, bab yang ke-20. Matius 12 ayat 42 bagian B, 2 Tawaris 1 ayat 10, 1 Raja-Raja 3 ayat 9a dan 10, Yohanes 16 ayat 13a, 1 Tawaris 1 ayat 12, 1 Raja-Raja 3 ayat 14 dan 15, Amsal 3 ayat 13, 16 sampai 17, ya. Jadi Amsal 3, 13, 16 sampai 17. Jadi bagaimana kalau kita dalam posisi Salomo? Tuhan datang kepada kita dan Tuhan bilang gini, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Apa yang kita minta? Kekayaan, kehormatan, kejayaan. 2 Tawaris 1 ayat 10, Salomo jawab begini, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Salomo langsung minta hikmat dan pengertian, understanding, atau pengetahuan, supaya aku dapat keluar dan masuk menjadi pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Ya. Dan Tuhan suka Salomo itu dengan rendah hati. Dia anak muda, 18 tahun, naik tahta. Dia bilang, "Tuhan, saya tidak sanggup. Tapi Engkau sanggup. Berikan saya hikmat Kristus. Hikmat dan pengertian." 1 Raja-Raja 3 ayat 10 katakan ini, "Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian." Jadi Tuhan senang, Tuhan melihat itu baik, berkenan. Jadi kalau sudah
mikir gini, waduh nanti saya minta hikmat, sampai sombong sama Tuhan. Enggak. Ya kalau saya dengan Tuhan, Lord, I cannot, but you can. Christ is my wisdom. Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Saya hanya beristirahat, bersandar kepada kemurahan-Mu, kepada kebaikan-Mu. Tuhan, berikan saya hikmat dan wahyu. Atau seperti Paulus ya, Paulus bilangnya roh hikmat dan wahyu. Tuhan berikan kepada saya hikmat dan pengertian. Tuhan berikan kepada saya hikmat dan understanding. Atau di dalam 1 Raja-Raja 3 bagian ayat 9 bagian A, itu dikatakan apa? Dikatakan hati yang paham. Nih lihat ya. Maka berkatalah, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham. Understanding heart. Menimbang perkara. Tadi dia bagaimana menimbang perkara, ngurus bangsa Tuhan yang besar ini, bangsa Israel. Nah, paham itu understanding, hikmat dan understanding, pengertian atau pengetahuan. Boleh aja, pokoknya kata kuncinya hikmat. Dan kita udah tahu hikmat itu hikmat Kristus, bukan hikmat dunia. Hikmat atau understanding bahasa Ibraninya tuh syama atau shema. Yaitu artinya mendengar dengan cerdas. Kalau orang Israel bilang shema, shema, oh Israel, dia pasang telinga tuh kepada Tuhan. Ketika saudara mendengar, masang telinga saudara dari handphone, iPod, ya atau apapun rekaman dari YouTube saudara dengar. Firman Kristus, firman yang diurapi, kabar baik, Injil yang diberitakan Paulus. Saudara memandang Yesus dan karyanya yang sempurna. Saudara itu menerima hikmat Kristus, pengertian Kristus. Dan saudara boleh berdoa, Tuhan, berikan saya hati yang paham. Karena saudara bukan hanya dengan telinga kiri keluar telinga kanan. Saudara mau hati nurani saudara, saudara mau hati saudara itu terang, ting. Di bagian pertama saya sampaikan. Hati yang paham itu arti yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu mengalir, itu harta kita dari dalam keluar mengalir. Yohanes 16 ayat 13 bagian A. Tetapi apabila Ia datang, siapa Ia? Roh kebenaran, Roh kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran hadiah, kita udah tahu. Ia akan memimpin tuh saudara, dia akan lead. Saya dipimpin oleh Roh Kudus, I led by Holy Spirit. Roh Kudus memimpin saya, leads, ya, ada aliran memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yang kita udah tahu, kalau kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu adalah kebenaran Yesus. Ya, kalau kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari penyakit, dari kemiskinan, dari kegagalan, dari stres, depresi, masalah, persoalan-persoalan, keluarga, suami, istri, anak, bisnis, usaha, segala aspek saudara. Karena itu Paulus berdoa untuk roh hikmat dan wahyu. Ya, untuk jemaat Efesus, saudara tahu dari Efesus 1, saudara dengar aja di bagian yang pertama. Ayat 16, 17, 18, 19. Minta roh hikmat dan wahyu. Ya, supaya hati kita paham, supaya kita dapat memahami Yesus, supaya hati kita paham tadi seperti Salomo katakan. Syama, supaya hati saya paham untuk dengar Yesus, mendengar dengan cerdas, saudara. Dan Tuhan senang. Ya, dan Tuhan bukan hanya senang memberikan Salomo itu hikmat dan pengertian, bonusnya berlimpah-limpah. Tapi kadang-kadang orang fokus bonusnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita baca 1 Tawarik 1 ayat 12. Maka kebijaksanaan atau wisdom dan pengertian, ya, ini bahasa Inggrisnya knowledge, wisdom dan knowledge atau pengertian, understanding, itu diberikan kepadamu. Selain itu, nah ini bonusnya, lihat ya,
Aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Yang di Amsal dikatakan berbahagia nih. Yang permulaan yang terpenting adalah hikmat. Nanti di dalam hikmat ada kemuliaan, ada kehormatan, ada peninggian, ada promosi. Ini yang Salomo terima. Kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau. Jadi dia udah paling kaya nantinya. Harta benda paling banyak, kemuliaan paling besar. Dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Gak ada lagi selain Yesus. Yang di sini kata Yesus lebih besar hikmatnya daripada Salomo. Dan Yesus itu kabar baiknya ada di dalam saudara dan saya. Yesus kepala, kita tubuh. Kita juga di dalam Yesus satu. Haleluya. Ya. Jadi ingat ya, tanpa hikmat Kristus, kalau kekayaan dari kemuliaan hanya dari dapat lotre, ya biasanya segera uang itu akan hilang. Ya, sia-sia. Segera, bahkan bukan hanya hilang, bahkan merusak. Ya banyak orang ya, kira dapat berkat. Kalau dulu saya kalau ingat di kampung, walaupun saya di Jakarta, saya di kampung. Kalau ada orang yang tanahnya besar-besar, orang Betawi gitu ya, jual tanahnya, dia kawin lagi. Dapat duit, dia kawin lagi. Rusak saudara, keluarganya rusak. Ya anak-anaknya bisa jadi narkoba, jadi pahitan dan semuanya ya. Orang Kristen juga ada yang gitu. Jadi Yesus membuat kita aman dengan hikmat Kristus ya. Karena segala aspek, sama-sama katakan segala aspek, segala dimensi untuk sukses baik. Ya, karena apa? Karena hikmat Kristus itu menghasilkan, ya kan, seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Jadi menghasilkan buah yang kekal, buah yang langgeng sampai kepada keturunan, generasi. Balik ke Salomo. Jadi dia menerima sukses Tuhan. Dia menerima hikmat Tuhan. Dia menerima hikmat setelah dia mempersembahkan korban di Gibeon, di kemah Musa. Di kemah Musa tidak ada tabut. Yang ada ya perkakas-perkakas yang lain. Tapi ketika ia terima lewat mimpi, Tuhan katakan, aku memberikan kepada kamu hikmat dan pengertian. Dia bangun dari tidur langsung ke Yerusalem. Ya, dari Gunung Gibeon dia ke Gunung Sion, di hadapan tabut perjanjian Tuhan, di kemah Daud. Ini adalah suatu pewahyuan. Jadi hikmat Kristus selalu akan mengalir membawa kita kepada fokus Yesus. 1 Raja-Raja 3 ayat 15. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Awalnya waktu Tuhan memberi hikmat di mana? Di Gunung Gibeon, kemah Musa. Nggak ada tabut. Tuhan, mintalah apa yang kuberikan padamu. Dia minta hikmat dan pengertian. Setelah dia terima hikmat dan pengertian di Yerusalem, dia langsung ya ke pusat. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan ya. Dan kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Sudah lihat ya, dengan hikmat Kristus. Kalau saudara mendengar tayangan ini, dengan hikmat Kristus, saudara akan kejar Kristus, Yesus dan karya yang sempurna. Fokus saudara tidak lagi kepada hikmat dunia, motivasi, motivator yang masuk ke gereja, akhirnya nggak tahu lagi Yesusnya di mana. Dia nggak tahu lagi hikmat Kristus, nggak lihat lagi karya Yesus. Ya balik aja, lakukan baik dapat baik, lakukan salah dapat hukuman, dapat kutuk. Itu bukan hikmat Kristus, saudara. Bukan hikmat Kristus sama sekali. Kita sudah pindah mimbar dari Gunung Sinai ke Gunung Sion, kasih karunia. Dari tuntutan, dakwaan 10 perintah Allah dan hukum Musa, dakwaan, tuntutan, mengharapkan penghukuman kalau gagal, dan pasti gagal.
kepada kasih karunia korban Yesus, korban sempurna Yesus. Salomo mempersembahkan korban-korban, betul masih dalam perjanjian lama. Kali ini nanti kita lihat ya, masih pincang hikmatnya. Ya, coba kita teruskan dulu. Hikmat Kristus membuat kita menghargai hadirat Kristus. Ya, seperti Salomo tadi, langsung dia ke Yerusalem. Ya, ingat Daud kalau itu bapaknya. Daud namanya beloved. Fokusnya hanya menaruh tabut gambaran dari kehadiran Allah atau Yesus yang diwakili oleh Mersisit di pusat di Yerusalem. Yaitu adalah pusat dari seluruh kehidupan Daud dan Salomo, ya, menerima pewahyuan itu langsung yang pertama-tama. Ya betul ya, ketika saudara menerima hikmat Kristus. Yang pertama-tama ya, atau kita ganti ya pertanyaannya, gimana kita tahu kalau orang itu menerima hikmat dari Tuhan? Gimana? Kita bisa lihat. Sekarang saya bisa lihat. Ya, ia menghargai atau menghormati hadirat Yesus. Itu cirinya. Orang sih bisa aja. Oh, saya mau dibawa kasih karunia. Oh, saya mah gini, mulutnya doang gitu ya. Begini dan begitu. Kita lihat aja. Kalau dia menghargai, menghormati hadirat Yesus, tidak meremehkan, itu cirinya, saudara. Bahwa dia menerima hikmat dari Tuhan. Salomo menerima hikmat dari Tuhan, langsung cari Yesus. Haleluya. Ingin dengar dan dengar lagi. Hatinya mau dengar lagi. Shema. Ya, hearing. Menerima lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu tabut perjanjian itu adalah gambaran Yesus. Dari kayu 100% manusia, kayu penaga, dilapisi emas, murni 100% Allah. Ya. Dan di mana ada tabut, Israel tidak bisa kalah. Ya, ialah hikmat kemenangan atas setiap pertempuran. Hari ini saudara ada Yesus sebagai hikmat saudara, dan saya saudara menghadapi pertempuran apapun, tantangan, masalah, persoalan apapun, Tuhan menjanjikan kemenangan. Sama-sama katakan kemenangan. Karena hikmat. Ya. Kemenangan bukan untuk kemenangan pertandingan bukan untuk yang cepat, katanya. Kemenangan peperangan bukan untuk yang kuat. Ya, bukan untuk yang berhikmat, hikmat dunia tentu saja. Ya, kekayaan, kasih karunia dan semua. Tetapi hikmat Kristus menjanjikan itu semua. Kemenangan. Ya, jadi ini rahasia Salomo untuk sukses sebenarnya. Tadi kan jadi raja yang bukan hanya berhikmat, kaya, mulia. Tidak ada raja yang lebih mulia atau lebih kaya, lebih hebat daripada Salomo di zamannya. Sampai sekarang mungkin ya. Tapi ada di Quran Yesus bilang ini, sampai Ratu Sheba mau datang ya melihat hikmat Salomo ini. Ratu kafir. Tapi di sini ada yang lebih besar dari hikmat. Ya, lihat nih hikmat. Dia Lady Wisdom bikin apa nih? Amsal 3 ayat 16. Dia memeluk kita, dia bilang ini, umur panjang ada di tangan kanannya. Saudara perhatikan ya, dengan hikmat Kristus Tuhan memberikan saudara umur panjang, prioritas. Tangan kanan itu prioritas, sama-sama katakan. Prioritas. Umur panjang di tangan kanannya. Dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 17. Jalan-jalannya penuh bahagia, kekayaan, kehormatan, bahagia jalannya. Segala jalannya shalom, sejahtera semata-mata. Sejahtera semata-mata. 5. Umur panjang, kekayaan, kehormatan, jalan-jalan penuh bahagia, sejahtera semata-mata. Ulang ya, umur panjang, kekayaan, kehormatan, jalan-jalan penuh bahagia, jadi sudah selalu berbahagia, dan shalom, damai sejahtera. Mau? Amin, saya juga mau.
Wisdom is the principal things. Yang utama apa? Hikmat Kristus. Amin. Ya. Kayak ayat 13-nya dari Amsal 3 katakan gini, happy, berbahagialah. Karena saudara berbahagia, hati yang gembira, obat yang manjur. Orang yang mendapatkan hikmat. Hikmat siapa? Yesus. Yang memperoleh kepandian. Berbahagia, happy dibilang. Jalan-jalannya penuh bahagia. Shalom semata-mata. Nah, sekarang kembali ke Salomo. Kita kan lagi sedang belajar rahasia hikmat Salomo. Salomo hanya memiliki tangan kiri hikmat. Tangan kanan dia nggak punya. Umur panjang dia nggak punya. Tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ya saya percaya jalan-jalan penuh bahagia, ya nggak bahagia juga, karena dia hidup hanya mau yang dia lihat di bawah matahari aja. Kita lihat ya, 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan, ya jalan Yesus ya, yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, nah, bersyarat ya di perjanjian lama. Jadi berkat bersyarat. Sama seperti ayahmu Daud. Sayangnya dia nggak, ya, fokusnya nggak hanya seperti Daud, yaitu Yesus. Maka aku akan memperpanjang umurmu. Sayangnya Salomo naik tahta umur 18, masih muda. Dia minta hikmat. Dia umur 58 mati, saudara, meninggal. Berkuasanya 40 tahun. Tapi kalau kita memiliki dua tangan, sama-sama katakan dua tangan hikmat, Lady Wisdom, dua tangan. Umur panjang tangan kanan kita, tangan kiri kita kekayaan dan kehormatan. Jalan-jalan kita penuh bahagia, sejahtera semata-mata. Amin. Ya, kita memiliki semua. Grace 5 ya, kasih karunia. Ya. Haleluya ya. Kita lihat bahwa kita memiliki semua. Salomo hanya memiliki tangan kiri, kekayaan dan kehormatan. Kita memiliki juga umur panjang. Amin. Ya, dan promosi. Katakan, saya mau promosi Tuhan. Ya, sekarang ini bagian terakhir, promosi Tuhan. Kita kembali lagi ingat Yusuf. Ya, Yusuf dipromosi dari sumur kosong menjadi Perdana Menteri. Dari penjara Raja Firaun jadi penguasa dunia, dipromosi oleh Tuhan. Ya, kita belajar. Ini bicara promosi Yusuf begitu. Jadi Potifar, jadi Yusuf kita udah tahu ya, dari budak dibeli oleh Potifar, kepala pengawal Firaun, ya, dan belakangan di hadapan Firaun, begitu melihat Yusuf hikmatnya langsung dipromosi. Ya, tapi lihat ya, kita belajar dulu. Yusuf itu tidak mengambil kredit, ya, tidak mengambil kredit pribadi, tidak mengambil kemuliaan pribadi. Dia tahu bahwa semua itu adalah kemurahan Tuhan, pemberian Tuhan. Kejadian 41 ayat 15 bagian B. Firaun bilang ini, tetapi telah kudengar tentang engkau, hai Yusuf. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Ya, di hadapan Firaun, penguasa dunia saat itu, dia dengar bahwa orang Yusuf ini di penjara, yang memiliki hikmat. 16. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku melainkan Allah. Dia ngambil kredit, saudara. Dia nggak ngambil kebanggaan buat diri. Dia berkata jujur. Juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi yang memberitakan shalom tadi. Hikmat ada shalom ya, jalan-jalannya penuh damai. Dan yang memberitahu mimpi ini bukan aku. It is not in me. Tidak bukan aku, katanya. God shall give Pharaoh an answer of peace. Jawaban damai sejahtera. Haleluya, ya. Yusuf tahu
bahwa hikmatnya itu adalah kasih karunia, hadiah, pemberian. Saudara, saya sekarang tahu ini hikmat dasar. Mintalah hikmat, katanya. Mintalah pengertian. Amsal 18 ayat 16. Hadiah memberi keluasan, keluasan kepada orang. Keluasan. Ya, makes room. Jadi dari penjara sempit berhadapan dengan Raja Firaun dan menjadi Perdana Menteri, membawa dia menghadap orang-orang besar. Itu Amsal berkata gitu. Saudara, mungkin saudara sekarang dalam keadaan sempit, kepepet. Saudara minta, seperti Paulus bilang, minta roh hikmat dan wahyu untuk setiap keadaan apapun. Saudara bilang ini, minta hikmat dan pengertian. Untuk apa? Untuk mengenal Yesus. Saudara bisa dengar tayangan-tayangan saya, jadi video-video saya udah begitu banyak. Saudara bisa dengar dan dengar lagi. Soalnya tangkap Yesus dan karyanya yang sempurna. Saudara terima hikmat yang luar biasa. Kurang dari 1 jam Yusuf dari penjara bawah tanah, nggak sampai 1 jam, saudara. Jadi Perdana Menteri. 100% kemurahan Tuhan. Saudara mau minta hikmat? Yakobus 1 ayat 5 katakan gini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, Lord, I cannot, but you can. Saudara, saya ditanya anak saja, belum ditanya nih, baru pi. Saya udah bilang, Christ is my wisdom. Hendaklah ia memintanya, memintanya kepada Allah, doa untuk hikmat dan pengertian, yang memberikan kepada semua orang, bahkan semua orang dengan murah hati, liberally, ya, secara bebas, nggak terbatas, dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Dalam bahasa Inggris katakan tidak mencela. Minta-minta gitu. Nggak dicela, saudara. Kalau sudah minta hikmat, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mari kita berdoa. Sama-sama saya katakan, Tuhan, saya tidak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Dalam perjalanan hidup saya, apapun masalah saya meminta hikmat. Saya meminta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus, kebenaran, cara saya, jalan saya, terang saya. Saya minta Tuhan, mata hati saya terang. Hati yang paham, yang memiliki pengertian yang dalam atas segala sesuatu. Terima kasih Bapa, karena Engkau memberi dengan liberally, dengan tidak terbatas, dengan murah hati. Dan Tuhan tidak mencela kami untuk meminta hikmat daripada-Mu. Dan Tuhan pasti berikan, karena hal itu adalah kesukaan bagi hatimu, kesenangan bagi hatimu. Silakan Roh Kudus berbicara, lebih lagi mengalir menjadi roh hikmat dan wahyu dan setiap orang yang mendengar dan mau menerimanya. Dan kalau saudara dalam tayang ini berkata, saya belum percaya, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, inilah kesempatan saudara menerima hikmat yang dari atas, hikmat dari surga. Sama-sama saya berdoa, katakan, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkau telah mati bagi saya, bangkit bagi saya, naik ke surga, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau. Saya adalah anak-Mu. Saya menerima hikmat-Mu dan pengertian-Mu, roh hikmat dan wahyu. Jalan saya tidak lagi gelap, jalan saya terang. Umur panjang di tangan kanan saya, di tangan kiri saya kekayaan dan kehormatan. Jalan-jalan saya penuh bahagia, sejahtera, shalom semata-mata. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan.
Ya, semua berita kabar baik ini akan membuat orang, semua orang, anakmu ini berdoa, diubahkan dan diberkati secara radikal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.